ke-15 ya, waktu walaupun masih tentatif ya, karena kalau nggak salah saya juga pernah sampaikan bahwa kegiatannya itu akan diadakan di PUCC ya, di tempat kita wisuda biasanya, dan di sana itu sedang ada pekerjaan renovasi bangunan lah ya, nambah ruangan setahu saya. Nah, sehingga baru akan selesai itu di 2 minggu ke depan. Nah, sehingga itu tadi akhirnya tidak bisa dilaksanakan di minggu ke-15. Nah, dengan demikian, jadi ini kita flip ya. Jadi yang awalnya exhibition di minggu ke-15 kita taruh di minggu ke-16 dan minggu ke-6 final ya. Anda ada laporan kan yang harus disubmit seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dan sudah template-nya juga sudah saya kirim. Nah, itu nanti di minggu ke-15 ya, artinya minggu depan gitu ya. Nah, saya tidak akan ada presentasi ya, karena presentasinya sudah cukup banyak dan sebagian besar nilai sudah saya akumulasi, nilai presentasinya. Dan seingat saya hari ini kita ada jadwal presentasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelum libur ya. Kita ada satu presentasi final. Anda sudah siap? Bukan final ya, presentasi lengkapnya gitu maksud saya. Testing. Presentasi testing. Testing iya, progresnya. Iya. Nah, jadi hari ini saya akan ambil penilaian presentasi. Kemudian minggu depan Anda di kelas itu sudah mengirimkan laporannya, tapi tolong dikirimkan laporannya 1 hari sebelumnya ya, supaya saya bisa membaca dulu ya. Nah, sehingga tetap kita ada kelas ya, tetapi kelasnya lebih kepada verifikasi ya, verifikasi final Anda. Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang yang perlu diperbaiki, maka saya akan berikan feedback di kelas, dan Anda punya waktu 1 minggu sampai dengan di minggu ke-16 untuk perbaikan, improve. Maksud saya itu ada improve, misal ada yang kurang dan seterusnya. Jadi kalau Anda tidak mengumpulkan besok ya, saya tidak akan berikan feedback ya sudah kumpulkan aja gitu ya. Tapi kalau Anda besok minggu depan Anda kumpulkan dan Anda berikan 1 hari sebelumnya ya, berarti Senin, supaya saya ada waktu untuk membaca, mempelajari, sehingga pas di waktu kelas saya bisa berikan feedback. Nah, kalau misalkan ada perbaikan yang perlu Anda lakukan, maka Anda punya waktu 1 minggu ya sampai ke final ini untuk memperbaikinya. Jadi nanti akumulasi nilai final itu adalah nilai laporan Anda, kemudian exhibition Anda. Nanti di exhibition itu Anda akan dinilai ya oleh juri. Nah, dari semua kelas yang ada, total grup ya, bukan total kelas. Total grup di mata kuliah Economic Survival ini tuh ada 200 lebih. Nah, sebentar, ini saya sekalian sharing layoutnya ya, layoutnya udah selesai. Nah, dari 200 grup itu dibagi dalam 5 kategori. Bentar, Oke, ini kurang lebihnya ya. Kalau untuk layout itu sudah final. Sebentar. Ini sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Nah, ada 5 ya, merchandise, F&B, food and beverage 2, kemudian service 3, app
teknologi ya, teknologi ini yang biru-biru ini, teknologi itu dibagi dengan aplikasi, part, dan hardware 5. Nah, untuk kelas ini kan semua ada di sini. Nah, ini total tuh ada 200 lebih ya, saya lupa 208 atau 200 berapa grup. Tapi itu kan harinya itu tanggal 7 dan tanggal 8. Jadi nanti dibagi 2 fakultas di tanggal 7, 2 fakultas di tanggal 8. Sampai sejauh ini saya belum dapat ya engineering itu di hari keberapa, tapi kan nggak masalah itu tinggal flip aja. Tapi saya usahakan dalam minggu ini dapat konfirmasinya. Nah, layoutnya itu seperti ini ya. Anda bisa lihat di sini tech hardware. Jadi nanti semua yang kategori teknologi itu ada di sini. Dan di depan Anda itu ada demo area. Nah, fungsinya jika Anda memang membutuhkan space untuk mendemokan produk Anda. Ini misalkan aja kelas saya yang kelas pagi itu kan mereka bikin robot ya. Robot, nah jadi dia butuh space gitu buat menggerakkan robotnya. Kemudian kelas saya teknik mesin ya, kolaborasi teknik mesin sama teknik lingkungan itu kan bikin sepeda apa tuh namanya, e-bike ya, sepeda listrik. Nah, mereka kan pasti butuh mendemokan. Kemudian juga ada beberapa produk-produk yang ya butuh demo lah, butuh space untuk demo. Jadi nanti Anda tinggal ke depannya aja. Demikian juga apps gitu ya. Nah, ini udah azan ya, sebentar ya, 3 menit. Habis itu kita break. Nah, dari teknologi ini seperti yang sudah saya sampaikan, saya sudah mengirimkan nilai ya. Jadi progres Anda plus nilai meet Anda yang Anda kirim ya pada saat meet, plus progres Anda dalam beberapa minggu ini setiap presentasi itu sudah saya kirimkan, kemudian di ranking. Nah, sehingga diambil yang terbaik ya. Teknologi itu ada berapa saya lupa. Jadi sesama teknologi di semua grup yang 200 grup itu totalnya saya lupa ya ada berapa. Itu nanti di ranking. Setelah di ranking diambil 10 atau 20 terbesar, dan itu untuk yang tertinggi 10 tertinggi itu akan dinilai oleh juri eksternal ya. Sisanya tetap akan dinilai tapi dengan juri internal. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya dua-duanya itu dapat hadiah ya, tapi mungkin ininya yang berbeda, nominal yang berbeda. Kemudian beda keduanya itu adalah tentunya yang dinilai oleh juri eksternal itu tingkat kompetisinya lebih berat gitu ya, lebih berat karena dia yang urutan tinggi gitu. Tapi semua Anda akan dinilai ya, semua Anda akan dinilai. Karena itu berikan yang terbaik. Lalu nanti dari eksternal itu nanti akan dipilih 3 terbaik, kalau nggak salah 3 atau berapa ya, saya kurang lupa. Demikian juga yang internal akan dipilih beberapa yang terbaik ya. Jadi kategorinya ada. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi sesama Anda itu berkompetisi tidak hanya di kelas tetapi untuk semua. Misal nih jurusan elektro ya, seperti kelas Anda berkompetisi dengan kelas saya, kelas yang saya ajar juga anak pagi. Dan kebetulan saya juga ngajar di mesin dan teknik lingkungan, jadi Anda juga berkompetisi dengan mahasiswa saya di teknik mesin dan teknik lingkungan gitu ya. Kalau saya sih fair aja. Saya harus bisa profesional ya, walaupun ya gimana pun juga intinya elektro pasti anak saya langsung kan. Tapi kan dalam hal ini posisi saya bukan sebagai kaprodi, posisi saya adalah sebagai dosen, sehingga saya harus memperlakukan sama semua. Ya, adalah yang menentukan nanti. Ya. Saya udah nggak ada ikut-ikut lagi nih di sini. Sampai sebatas kemarin saya mengirimkan progres semua. Karena kan saya ngeblank juga kan yang menseleksi itu bukan saya. Tugas semua dosen itu hanya menyetorkan progres dan penilaian setiap grup yang ada di kelasnya. Ya, nanti nilainya diakumulasi, nah akumulasi itu digabung semua tuh. Semua, tapi dikelompokkan yang teknologi aja, service aja, lalu nanti di ranking. Jadi udah main-main Excel aja, udah ketutup tuh kelas siapa, dosennya siapa, udah enggak. Paling yang kelihatan tuh cuma nama grupnya ya, nama grup
grupnya, kelihatan dari poin tertingginya sekian, ya udah tinggal di ranking aja gitu ya. Nah tentu harapan saya, ya pasti saya berharap Anda menang di sini ya, siapapun itu ya. Kebetulan di sini ada dua kelompok gitu. Saya tentu berharap, tapi ya semua tergantung dengan hasil Anda gitu ya. Bisa jadi kita bisa melihat di sini mungkin ya dari di kelompok di kelas ini kelompok Anda memang bagus gitu ya. Tapi kalau digabung dengan kelas-kelas lain, nah itu belum tentu. Nah, tapi tetap mereka yang terbaik gitu ya. Karena ini portofolio cukup besar ya. Portofolio dalam hal ini maksud saya, bukan kalau nominalnya ya mungkin nggak inilah ya apa namanya sebagai penyemangat aja, tetapi portofolio pengalaman Anda bahwa pada saat Anda berkuliah Anda memenangkan kompetisi ini, karena ini dikompetisikan di tingkat universitas gitu ya. Menurut saya itu bagus buat menambah portofolio Anda. Itu tentang layout. Lalu ini rundown-nya ya, tapi rundown ini belum final ya, karena ini kelihatan nggak Excel saya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, itu biasanya itu mulainya itu pagi ya, jam 9-an lah. Jadi ada kayak seremonial ya yang akan dibuka oleh di sini sih direncanakan Pak Rektor ya, tapi nanti dilihat kondisi beliau ya. Kadang kan beliau ada penugasan, jadi ada rektor, ada VR, kemudian nanti ya ini seremonial openingnya ya, kemudian baru nanti, nah ini acaranya itu ya ini, jadi dimulai nanti setelah seremoni. Nah nanti diselingi ada performance ya, musik performance, kemudian ada podcast ya, jadi podcast ini akan yang mengisi podcast itu mahasiswa-mahasiswa dari kelompok service ya, karena mereka produknya ada podcast, bikin konten, ada beberapa serangkaian apa namanya edukasi ya, mereka bikin program-program edukasi, mereka diwajibkan untuk mengisi podcast ini. Nah, jadi nanti gantian mereka ada berapa. Di sisi lain juga ada lomba storytelling. Ya, lomba storytelling ini memang di-encourage untuk mahasiswa yang IE ya, yang experience ya, yang intensive experience ya, yang anak-anak kelas pagi. Tapi kalau Anda juga mau storytelling ya silakan ya. Tapi storytellingnya di sini tidak terkait dengan produk Anda, jadi bebas gitu ya, individu soalnya. Ya, storytelling competition kan kalau nggak salah satu dosen tamunya dulu Anda dapat materi storytelling kan. Nah, di sini diberikan kesempatan untuk berkompetisi mahasiswanya. Satu peserta sih katanya 5 menit ya, mungkin di sini nanti ada 10 atau 15 yang nggak tahu. Nah, ini kegiatan di ruangan PUCC, ini juga di PUCC tapi ruangannya khusus, berjalan paralel gitu kan. Nah, selama acara ini Anda mengisi booth itu, jadi Anda ada di sana, nanti banyak audiens yang datang ya, mungkin Anda akan ditanya-tanya prinsip kerja dan seterusnya, dan tentu juga nanti ada juri yang datang. Nah, biasanya ya juri itu kan beliau itu harus mengecek banyak ya, ada 200 grup tadi kan, kemudian teknologinya ada juga ada 20-an, dan satu juri itu kadang juga dia harus menilai teknologi dan apps misalnya, bagian teknologi itu digabung. Nah, artinya beliau akan keliling-keliling gitu. Nah, kita nggak tahu tuh si jurinya itu pas datang di tempat Anda tuh jam berapa, karena kan giliran kan muter. Jadi saya sampaikan Anda harus ada yang standby ya. Sebenarnya nggak harus gini, maksudnya itu tidak harus Anda tuh komplit dalam satu waktu yang sama itu komplit ada di sana. Enggak, Anda atur aja. Misal karena di situ juga mejanya disediakan satu meja, lalu kursinya juga satu booth itu 2 kalau nggak salah. Jadi sebaiknya ya antara 2 sampai dengan 3 aja di situ, gitu. Biar Andanya juga space-nya juga nggak rame banget, dan Andanya juga nggak lama-lama juga di situ. Jadi gantian aja, mungkin yang pagi siapa, nanti siang siapa, sore siapa. Itu kan kita cuma 1 hari. Jadi
diatur aja gitu, apalagi Anda bekerja. Nah, sehingga Anda nggak perlu libur gitu ya, mungkin izin aja beberapa atau cuti setengah hari ya, saya nggak tahu, disesuaikan ya dengan kondisi di kantor Anda. Jadi artinya bahwa nggak harus lengkap, misalnya Anda 8 orang gitu, Anda 8 orang dari pagi sampai sore, nggak gitu, bagi aja. Yang penting, di boots itu tuh ada yang jaga gitu ya, dan pastikan siapapun itu menguasai alatnya, karena kita nggak tahu jurinya datang kapan gitu kan. Nah, kalau misalkan dijaga oleh teman yang nggak ngerti, nggak paham prinsip kerjanya, nah kebetulan curinya datang di saat itu, ya itu akan mempengaruhi nilai Anda kalau tidak bisa menjelaskan dengan baik. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian kemungkinan penutupannya itu di hari pertama itu biasanya ini saya hilangkan jamnya belum, karena ini kami masih menunggu apa tuh, berapa grup nih yang mau podcast. Jadi tapi biasanya itu selesai itu sekitar setengah 4 sampai jam 4. Nah, di hari kedua ini Anda kan, apa namanya, hanya 1 hari, tapi hari keduanya itu adalah pengumuman pemenangnya. Jadi harapan saya standby, ya Anda standby. Anda ini aja, apa, karena seperti yang tahun lalu itu tuh engineering itu di hari pertama. Tapi, kelas saya kan menang, akhirnya di hari kedua harus ada representasi yang datang untuk menerima hadiah gitu. Ya, jadi, selesai itu sekitar jam pengumuman ini ya, ini di acara penutup ini, itu sekitar jam itu tadi ya, sampai jam 4 lah, penutupan itu sekitar jam setengah 4 sampai jam 4. Jadi walaupun in case kalau kita dapatnya di hari pertama, cuman pastikan, ada yang bisa datang sebagai perwakilan kelompok Anda kalau seandainya Anda menang gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi, gambarannya seperti inilah situasinya. Jadi selama durasi ini ya Anda ini, apa, standby di sana representasinya. Oke, saya rasa itu ya informasi yang mau saya sampaikan terkait dengan, exhibition. Kita mungkin break dulu ya, sholat. Nanti kita masuk jam, 6.20 ya. Kita dulu ya. Oke, ya, silakan. Baik, Mas.
Oke. Tes. Oke, kita mulai lagi ya. Sebentar. Nah, tadi sebelum break kita sudah bahas mengenai apa tadi, exhibitions ya, baik layout maupun rundown-nya. Walaupun rundown-nya itu belum final, tapi at least Anda sudah dapat gambarannya. Nah, seperti biasa kita itu jadwalnya nanti sampai jam 19.30 ya. Terutama di 2 minggu terakhir ini saya ingin memastikan progres Anda itu sudah terpenuhi semua ya, seperti baik dari sisi dari sisi produk Anda ya, kemudian persiapan Anda exhibition ya. Persiapan exhibition seperti yang sudah berkali-kali kita diskusikan, Anda perlu menyiapkan hal-hal yang harus Anda persiapkan untuk bisa di show ya, diperlihatkan pada saat exhibition, entah itu video, slideshow ya, dan video pun harapan saya Anda juga bisa menampilkan progres Anda, karena ini kan seperti kita ketahui bersama bahwa ini adalah progres kegiatan selama 2 semester. Nah, cobalah dibikin ya slideshow yang menunjukkan mulai dari aktivitas Anda mengelaborasi ide dari awal, dari proses design thinking, Anda brainstorming dan seterusnya sampai ke tahapan bikin alat ya, Anda meeting online dan seterusnya, sehingga kompilasi slideshow itu memperlihatkan keseluruhan proses Anda selama ini ya. Nah, harapan saya itu muncul nanti di exhibition Anda ya. Nah, tolong nanti dikirimkan kalau Anda sudah siap itu minggu depan ya, sekalian aja pada saat kita bicara tentang final project, Anda tampilkan aja ya apa sih yang akan Anda tampilkan di slideshow-nya gitu ya. Nah, kemudian juga tentu tampilan akhir produk Anda, bagaimana bekerjanya dan seterusnya, hasil testingnya dan seterusnya. Nah, semua itu nanti tentu sangat mendukung Anda ya, sangat mendukung dalam pada saat juri datang ya, menilai Anda ya, menilai kelompok Anda. Tentu kelompok yang punya persiapan, kemudian juga tampilannya bagus ya, baik dari sisi produknya maupun dari penjelasannya dan seterusnya, itu akan memberikan poin positif ya bagi kelompok Anda. Jadi silakan itu didiskusikan. Saya sih berharapnya, karena kemarin sudah libur ya, dan dari sebelum libur saya sudah sampaikan ya, waktu itu tuh 2 minggu itu nggak lama sih sebenarnya ya. Karena itu dari saya agak cerewet ya. Selalu saya wanti-wanti persiapan exhibition, karena ini kan juga mata kuliah yang setiap tahun itu ada gitu. Jadi saya sudah sudah dapat pegangannya lah. 3 minggu, 1 bulan terakhir ya. Jadi dimulai dari minggu ke-12 itu, kalau Anda sudah sampai 90% siap, nah waktu Anda jauh lebih santai ke sisa waktunya. Tapi kalau produk Anda masih 60%, nah itu memang agak buru-buru sih jadinya. Ya. Nah, bahkan ada yang waktu itu kelas saya ya, kelas pagi. Ya itu karena buru-buru, kejar tayang, di hari H itu alatnya nggak jalan. Wah, itu saya juga, wah ya mau gimana gitu kan. Sayang sekali gitu. Jadi perjuangan 2 semester itu tuh berakhir di ya alatnya gitu aja, itu nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nggak bisa didemokan, nggak bisa di-show-kan. Nah, tentu, dan itu di final lagi, ya saya mau gimana? Karena kan juri juga menilai. Oke, jadi harapan saya semoga itu tidak terjadi ya, dan tolong dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, baik, kita langsung aja ya presentasi kelompok
fokus kepada, karena kemarin itu seingat saya itu rata-rata 65% pengetesan ya, pengujian. Nah, tentu finalisasi. Ya semoga sudah selesai ya. Silakan, kelompok berapa dulu? Saya sambil buka form penilaian. Silakan, mau kelompok berapa dulu? Mas Habib boleh share screen. Ini berarti kelompok 1. Iya, kelompok satu. Iya, share screen. Ya, silakan. Ini udah slideshow ya? Ya, udah slideshow. Oke, baik, silakan. Udah mulai kah? Oh, nggak ada suaranya ya? Udah Mas. Penjelasannya mana? Dari awal lagi. Kok cepat banget slide? Ini Anda sudah menjelaskan? Belum. Oh, Jadi belum. saya lewati aja sini, itu kan kita fokus di itunya aja, di apa namanya, di proses testingnya. Next. Nah, kemarin ini udah next. Nah, ini ada proses testing di apa, di aplikasinya. Jadi kita pakai link. Jadinya kita kemarin apa namanya, pakai link yang dynamics, yang bisa menambahkan pin input outputnya. Untuk programnya gimana, Mas Adi Bowo? Apakah sampai saat ini sudah selesai atau ada tambahan lagi? Mungkin terakhir informasi atau update kan itu yang dari basisnya dulu, yang untuk sistem kontrol dan monitor dari dashboard. Nah, terakhirnya itu sih buat codingnya baru yang sebatas untuk kontrol dari relay-relaynya melalui internet, dan di situ juga kita bisa langsung membaca tegangan atau spek-spek lain dari listrikan itu yang ditampilkan di dashboardnya. Di sini itu yang tampilan dari web panel. Kalau yang tadi itu yang tampilan dari web dashboard. Kita kemarin sempat mencoba yang buat web sendiri, cuman estimasi waktu sama dari ada keperluan lain, jadi belum bisa kepegang. Jadi untuk sementara ini kita menggunakan dari media Blink untuk komunikasinya antara perangkat yang dari internet dan perangkat hardware yang kita buat. Mungkin itu aja sekarang. Untuk berarti sampai saat ini itu ya, Mas,
udah nggak ada perubahan lagi untuk apa namanya untuk program dan konfigurasinya. Mungkin untuk program ya mungkin kita kan memang dari dasarnya kan memang sistem kontrol dan monitor. Jadi untuk basisnya ya mungkin itu untuk kontrolnya kita untuk mengendalikan relay dan untuk monitornya ya monitor dari spek listrikan yang kita gunakan seperti watt ampere atau frekuensinya dan lain-lain. Itu kan ada 2 versi. Kalau yang di kanan itu yang standar biasa kita gunakan spesifikasi voltasenya berapa, ampernya berapa, dan KWH-nya. Nah kalau yang di dashboard itu lebih banyak ada faktor daya, terus Coba diulang lagi ininya. Nah iya, oke, coba. Berarti sejauh ini sudah berapa persen dari total progres yang harus diselesaikan? Mungkin untuk sistem kontrolnya sekarang untuk bisa ditampilkan mungkin ada kisaran 20%, karena kita kan emang fokusnya atau karena kan emang kontrol dulu, jadi udah mencakup gitu. Ya, nah ini Anda kan tinggal, ini udah minggu ke-14 ya, minggu ke-15 dan minggu ke-16 itu sudah hari H-nya. Tanggal 8 itu tuh hari apa ya? Sebentar. 8 itu tuh kayaknya bukan Rabu deh. 8 itu tuh, oh ya benar Rabu ya. 7, 8 itu tuh Selasa Rabu gitu. Nah kita belum tahu ya hari apa. Nah nanti itu tahapannya juga setelah ini overall testingnya ini udah termasuk ya? Belum? Ini kan dari perangkat hardware-nya mungkin dari perangkat yang kita buatnya atau produknya. Untuk realisasinya kan mungkin kita ada market kemarin, jadi mungkin itu dari suaranya nggak jelas Adi, suaranya hilang-hilang, saya nggak bisa nangkep ininya penjelasannya. Iya, kalau apakah terdengar jelas? Ya, gimana? Udah berapa persen dari total? Karena ini kurang dari 2 minggu ya. Apalagi coding itu sesuatu yang sangat krusial ya, karena itu berkaitan dengan fungsi alat itu sendiri secara langsung. Baik, untuk sekarang terdengar suaranya? Nggak clear juga, hilang-hilang. Jadi itu untuk apa namanya sistem kontrolnya itu gimana Mas? Untuk sistem kontrolnya yang dari pertama kan kita buatnya emang fokus di arah kontrol dan monitoring. Jadi untuk saat ini mungkin kontrol dan monitornya sudah bisa sih, maksudnya sudah bisa jalan atau running. Tidak bisa apa sudah bisa? Kok nggak jelas ya? Saya nggak bisa nangkep. Sudah bisa. Sudah bisa, Ma'am. Ya, sudah bisa. Cuman nanti untuk realisasinya atau saat dipresentasikan mungkin ada semacam marketnya. Nah, itu kita mungkin membuat di marketnya ngejar untuk fungsinya nanti kayak seperti dan peralatan-peralatan lain gitu. Jadi monitornya ditampilkan secara real time gitu, secara langsung gitu. Mungkin untuk sekarang buat di market, yang marketnya itu yang ada di relay, outputnya untuk mengendalikan apa gitu. Mungkin itu. Oke, maksud Anda itu di input marketnya belum, tapi secara fungsinya sendiri sudah bisa. Sudah bisa. Iya, Mam. Oke. Dasarnya iya. Nah, gimana cara, karena gini, artinya kan itu cukup ini ya, mengkaitkan marketnya dengan langsung ke alat ini tentu itu juga challenge tersendiri. Harap hati-hati ya, harap hati-hati. Lalu coba ini yang handle ada berapa orang? Kalau hanya satu orang, khawatirnya kan nanti ya jadi ketahan gitu ya. Lalu
ada hal-hal yang bisa dilakukan paralel, tolong dilakukan paralel. Misal nih, kalau yang di codingnya Adi yang fokus, nah untuk penulisan laporan tetap jalan ya. Penulisan laporan siapa? Penulisan laporan ada Mas Renaldi sama Mbak Monica. Selebihnya sih kita kerjainnya bareng-bareng. Ya, jadi pastikan itu ya, karena coding ini kadang sering kali terjadi hal yang tidak terduga gitu. Jadi apalagi ini udah last minute ya, benar-benar diperhatikan dan hati-hati. Walaupun nanti misalkan sudah teruji ya secara parsial, tapi pada saat Anda connect-kan nanti ke marketnya, tentu itu ada challenge tersendiri ya. Nah, itu dipertimbangkan waktunya. Kemudian kira-kira dalam minggu ini apa yang akan dilanjutkan? Dalam minggu ini kita lanjut di market dan kita mulai instalasi di marketnya. Ini kan pantu yang kemarin kurangannya di pemasangan itu tinggal connect dari relay ke terminal ke sini. Itu kalau proses marketnya kita sudah selesai, kita bisa mulai instalasi di situ dan koneksi kabelnya ke panel. Oke, lalu ini pasti nanti juri itu akan bertanya harga produk Anda ya. Nah, harga produk ya, harga kalau produk ini dijual, berapa Anda menjualnya. Tentunya Anda harus mempertimbangkan ke operational cost plus berapa profit yang Anda harapkan. Nah, saya yakin karena ini kan barang perdana yang Anda buat, terkadang ada komponen yang rusak, komponen yang salah, komponen yang harus Anda beli lagi gitu kan, yang mengakibatkan cost Anda itu tinggi gitu. Nah, di kelas-kelas yang lain juga begitu. Nah, tapi Anda harus pertimbangkan bahwa biaya jual itu adalah Anda menghitung dari tingkat cost-nya ya, biaya produksi wajar ya, plus laba Anda gitu. Jadi bisa jadi di sini tuh sebenarnya melonjak tinggi karena Anda ada katakanlah microcontrollernya saat itu tuh short, kemudian berakibat microcontrollernya tidak beroperasi dengan baik gitu kan, harus Anda ganti. Nah, tentu harganya akan berbeda gitu kan. Tapi tetap walaupun dalam hal produksi nanti ya, menghitung biaya produksi jangan juga dihitung pas-pasan gitu kan, microcontrollernya satu gitu. Tetap di data, tapi ada space ya buat itu tadi komponen-komponen yang in case memang harus dibeli ulang gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda mendapatkan harga wajar. Biasanya juri bertanya itu ya, berapa cost produksi Anda nilai jualnya. Nah, nanti biasanya kelanjutan pertanyaannya itu dipancing kalau harga Anda sekian, ini contoh saja ya, katakanlah harganya 1 juta gitu ya. Juri pasti akan bertanya juga, biasanya itu berlanjut tuh, kira-kira ada nggak produk sejenis dengan produk Anda ini? Dan berapa harganya? Nah, itu mulai tuh ngebanding-bandingin. Jadi Anda siapkan ya, sebenarnya itu kan pernah Anda lakukan di semester 1 ya. Coba Anda lihat slide Anda tahun semester lalu. Kan kita benchmark ya, Anda benchmark ke beberapa produk. Kalaupun misalkan ya, itu kadang pertanyaan berlanjutnya lagi gini. Kalau misalkan ternyata produknya lebih murah dari Anda. Nah, itu di-challenge lagi. Loh, ini ada produk yang murah, berarti harga Anda nggak kompetitif dong gitu. Nah, Anda perlu pertimbangkan gimana nih jawabannya gitu. Sebenarnya kan tipikal pembeli itu macam-macam ya. Ada yang memang dia berkiblat kepada harga yang termurah gitu. Tapi ada juga beberapa customer yang agak mahal nggak apa-apa, tapi kualitasnya bagus gitu. Agak mahal nggak apa-apa, tetapi dengan fiturnya jauh lebih bagus gitu. Nah, di situ bisa bagaimana Anda menjelaskan ya
kalaupun misalkan produk Anda itu ternyata lebih mahal dari yang lain, tetapi Anda bisa membandingkan, benar produk kami memang lebih mahal Pak, tapi ada fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh produk yang lebih murah dari ini. Atau bisa jadi ada produk yang jauh lebih mahal dari Anda, gitu ya. Nah biasanya juga Anda itu akan dibandingkan entah ke produk yang lebih murah atau produk yang lebih mahal. Gitu. Ke produk yang lebih mahal misalkan saja, nah ini ada produk yang lebih mahal, tapi peminatnya juga banyak. Gimana cara Anda berkompetisi dengan produk ini? Nah jenis-jenis pertanyaan seperti itu disiapkan aja ya jawabannya, karena kalau kita sudah bisa memprediksi arah pertanyaan, tentu Anda sudah punya jawabannya, ketimbang nanti ke gap gitu ya. Ke gap itu artinya ditanya saat itu dan Anda belum punya persiapan jawaban gitu. Karena kemampuan kita menjawab itu juga bagian dari seberapa besar Anda menguasai produk Anda dan menguasai pasar. Intinya sih ke situ ya. Jadi juri itu akan melihat, oh iya, ini produknya berjalan dengan baik, mereka bisa mengeksekusi bisnisnya, bisa membuat sebuah produk yang cukup bersaing di pasar dan mengetahui pasar. Gitu. Ya. Ini saya kasih bocoran aja nih, biasanya jurinya nanyanya begitu gitu ya. Ya tolong disiapkan ya. Dan pemahaman Anda satu grup sama ya. Jangan cuma 1-2 orang yang bisa menjelaskan itu, tetapi coba Anda brainstorming sehingga kemampuan Anda itu setara semua gitu. Jadi siapapun nanti ada standby di sana, ya punya jawaban yang sama gitu ya. Oke ya, kelompok 1. Kalau dari sisi ya. Ya Mam, boleh Mam. Gimana Mam? Ya, gimana Adi? Ada yang mau ditanyakan? Tadi Mamnya mau bertanya, boleh? Oh, enggak. Berarti ini yang pendingnya hanya itu? Apa ada lain yang masih pending? Mungkin kalau dari alatnya sisanya bagian safety-nya sih mungkin seperti MCB-nya itu kan kontrolnya mungkin perlu untuk safety. Kemarin udah disediain untuk case tempatnya itu yang di pojok dekat power supply untuk safety-nya. Jadi saat ada terjadi short di bawah itu dia bisa trip atau putus arus listrik gitu. Oke. Sama tinggal perapian mungkin finishing doang ya, masih tinggal apa? Tinggal apa? Finishing atau perapian pakaian patut. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Paralel ini ya, laporan juga. Ini Anda bagi-bagi tugas saja, jangan di-pool ke hanya 2-3 orang, tapi harus rata lah ya. Jadi yang ngetes fungsi juga fokus ngetes fungsi, tetapi di saat yang bersamaan teman-teman Anda juga siapkan ininya dokumentasi. Karena ini sebenarnya sih kalau yang saya lihat ya, ini rata untuk semua kelompok, pasti Anda berfokus pertama pada produknya, pada alat Anda, berfokus pada laporan, dan berfokus kepada bahan presentasi Anda saat exhibition. Presentasi ini maksudnya slideshow-nya, videonya, dan seterusnya. Nah, bagilah itu kalau Anda misalkan ada 8 orang, ya mungkin 3-3-2 gitu ya, 3 untuk lanjutkan produknya, misalkan masih belum selesai, 3 lagi untuk untuk dokumentasi, dan 2-nya untuk nyiapin laporan akhir. Ya, jadi nggak ada tuh yang nggak memberikan effort ya, nggak ada yang tidak memberikan kontribusi, semua berkontribusi walaupun di area yang berbeda. Tapi ini confidence ya, bisa selesai ya, aman ya. Kelompok 1. Mungkin dari market nanti teman-teman juga bisa supportnya. Dari market atau yang untuk realisasinya ini kan baru kita book alat nanti untuk saat presentasinya gitu loh. Presentasinya ya disambungin dari dalam relay atau dalam alatnya itu nanti keluar kemana untuk seolah-olah mengendalikan apa gitu ya. Marketnya itu tuh sudah ada progresnya atau belum sama sekali atau gimana? Kayaknya udah ya. Sudah Mam, sudah ada progres. Udah ada, oke. Ada di sini di video ini tampilannya. Kayaknya di salah satu presentasi Anda waktu itu udah pernah disampaikan ya, udah pernah keluar gambarnya ya. Sudah ada pernah keluar gambarnya. Ada marketnya dari teman-teman yang lain yang lagi ada Irfan mungkin.
Mas Irfan. Ya, jadi minggu ini kita belum progres ke marketnya lagi, Mam. Mungkin minggu depan kita lagi ke marketnya karena saya pikir di Sabtu minggu yang akan datang. Minggu depan tuh udah minggu ke-15 loh, udah riskan banget. Justru, Maksudnya minggu ini, Bang. oh minggu ini. Ya, Sabtu minggu ini, Bang. Ya, bukan minggu depan kan, minggu depan mah, wah ngeri banget itu. Ya. Oke. Ada lagi? Maaf, Bang. Jadi kan misalkan kita dari part-part ini ada yang memang didapatkan bukan dari uang kelompok. Kita misalkan ada teman atau anggota grup kita yang punya alat tersebut, apakah harganya kita bakal cantumin, Bang, untuk bahan maksudnya gimana ya? Sebagai bahan itu ancang-ancang harga pasar gitu, Mam? Ya, kalau untuk keperluan biaya nilai jual, tentu Anda harus menghitung itu semua kan ya. Jadi tetap kalau Anda akan menghitung nilai akhirnya Anda harus consider itu. Walaupun pada kenyataannya di sini itu Anda nggak ngeluarin biaya untuk itu, gitu ya. Karena kan ini in case aja nih, seolah-olah misalkan ada yang order ke Anda, berarti kan Anda harus beli itu kan. Jadi tetap dihitung. Nah itu makanya yang saya sampaikan tadi, jangan sampai salah ya. Nanti khawatirnya karena di kelas saya yang pagi tuh saya tanya, kan dia presentasi berapa biaya harga jualnya segini mem. Terus coba lihat Excel Anda, breakdownnya. Ternyata ada beberapa komponen dia nolin. Kenapa nol itu? Iya, ini soalnya waktu itu kita nggak beli, mem. Ya, tapi ini jadi dasar pertimbangan Anda untuk nilai jual. Iya, berarti nanti kalau ada pesanan, Anda itu dapatnya dari mana komponennya? Oh iya ya, kata dia. Dan itu cukup banyak. Begitu itu dimasukkan, wah melonjak harganya. Ya, jadi hati-hati ya. Anda harus melihat dari dua versi gitu. Habis biaya total real, tetapi untuk biaya penjualan aslinya ya tentu Anda harus memastikan bahwa semua komponen itu tuh ada alokasinya, gitu ya. Karena sering itu tuh kalau di grup saya yang lain itu tuh kabinet ya. Karena dia ada temennya nggak kepake gitu kan kabinetnya, ya udah free gitu. Anda bisa bayangkan ukuran kabinet segitu tuh berapa tuh, ratusan ribu, 600.000 ternyata. Gitu ya. Jadi pastikan jangan kelewat. Berarti untuk rincian R&D sama harga nanti pada saat pemasaran itu dipisah gitu, Mas? Dipisah. Anda bikin aja di laporan, masukin di laporan realnya, jadi biaya selama development menjadi produk akhir, tetapi biaya realnya, biaya cost realnya, nilai jual maksudnya, nilai jual tentu masukkan semua komponen plus berapa profit Anda, sehingga nanti kan keluar nilai totalnya, nilai jual totalnya. Gitu ya. Nah, kalau Anda mau tampilkan, menurut saya harga itu jangan ditampilkan di PPT pada saat exhibition ya, itu kan dapur Anda. Cukup yang terkait harga nggak usah dimasukin. Slideshow Anda tuh cukup terkait ini aja, progres Anda, testing Anda dan segala macam. Karena orang kan cukup tahu ini aja berapa nih harga produknya gitu aja. Ya. Kalau di laporan perlu karena itu laporannya ke saya. Gitu. Untuk di laporan berarti pakainya yang template yang dikirim sama Mam ya? Untuk laporan keuangan. Yang saya kirim dulu, ya. Nah, yang karena itu. Ya, betul. Ada Microsoft Word kan saya kirim. Ya. Yang ada kuning-kuningnya kalau nggak salah saya kasih. Nah, minggu depan kita presentasi itu ya khusus tentang itu. Jadi ini adalah presentasi terakhir tentang progres alat Anda gitu. Karena minggu depan kita masih perlu presentasi untuk laporan. Sehingga kan minggu depan itu baru minggu ke-15. Nah, sehingga pada saat Anda bukan presentasi juga sih sebenarnya. Anda cukup kirimkan ke saya, nanti saya tampilkan, saya kasih komen. Ini sebaiknya gini gitu. Jadi Anda nggak perlu presentasi. Cukup saya
saya tampilkan nanti, kemudian saya kasih komentar. Nah, dari komentar yang saya berikan itu, saya berikan waktu 1 minggu untuk perbaikan. Karena kan minggu depannya kita exhibition kan. Jadi Anda masih punya 1 minggu untuk perbaikan berdasarkan komen yang saya berikan minggu depan. Gitu ya. Oke, baik. Ada lagi dari kelompok 1 sebelum saya ke kelompok 2? Mam, izin bertanya. Mungkin dari komponen itu kan kelompok kita sempat membludak ya, atau penggunaan komponennya. Kayak dari pembelian kabel itu kan kita belinya kemarin set. Nah, sedangkan kalau didetailin lagi kan kayak produk itu nggak semuanya kita gunakan kayak penggunaan kabelnya itu. Nah, untuk rincian nanti maksudnya dari costnya biar kita nggak terlalu membludak, apakah perlu dirinci misalnya dari harga kabel per piece-nya berapa, nanti dikali itu berapa koneksi yang terkonek gitu. Bagaimana? Artinya bahwa yang Anda beli kemarin itu berlebih ya sebenarnya untuk satu produk? Iya, dari kabel juga kan kita kemarin masih perkiraan nanti koneknya berapa. Iya. Nah, itu tadi kalau Anda mau menghitung nilai realnya, nilai real itu adalah nilai ideal ya, dengan konsiderasi itu tuh sesuai dengan kebutuhan. Plus mungkin Anda sediakan spare 10% lah dari biaya gitu kan. Karena kan nggak mungkin juga kita bikin pas-pasan gitu. Tetapi memang misalnya kabel, panjang kabel segala macam, Anda kan bisa prediksi. Misal kemarin ini contohnya aja ya, Anda kemarin beli katakanlah 10 meter gitu. Ternyata yang terpakai mungkin hanya 5 meter ideal gitu. Ya berarti Anda gunakan 5 meter gitu kan. Nanti dikalkulasi sesuai kebutuhan. Begitu dapat hasil akhirnya plus kasih spare juga, misal 10%. 10% itu untuk in case ada itu tadi kan nggak mungkin juga mau semahir-mahir kita bikin ya, namanya bukan pabrikan, pasti ada aja yang NG kan, orang yang pabrikan aja ada NG gitu ya, apalagi yang kita kerjakan manual gitu ya. Oke ya, tetap dikonsider ada pos itu gitu ya. Lalu baru nanti Anda tambahkan berapa nih saat per produk Anda tuh kira-kira profit yang akan Anda ambil itu berapa gitu, sehingga nanti keluar nilai jualnya. Oke. Kalau misal kita perlu mikirin ini ya Mam, packaging ya Mam. Jadi kita segala macam itu cost-nya itu termasuk yang packaging. Atau packagingnya itu berarti kan hanya di alat Anda kan? Iya. Kecil ya? Alat. Kita menyesuaikan sama ukuran alat aja, Bang. Oh, oke. Ya, berarti Anda masukkan, karena kan pasti kalau produk akhir tentu dijual dalam bentuk packaging kan. Dalam ada box lah, walaupun box sederhana, ya tetap Anda harus ada komponen packaging di situ gitu. Mom, tapi ini mungkin kalau untuk sekarang misalnya kalau jadi ya, kalau sekarang kan ini masih dalam proses kayak tes sebenarnya kayak ngetes produk ya, kayak tes prototipe. Sebenarnya itu kalau dibuat lebih simpel lagi bisa yang kayak ESP itu cuma kita ambil isinya doang, nanti konek-konek ke relay-relaynya kita buat PCB sendiri, mungkin bisa lebih irit, dan cache-nya juga kan karena sekarang ini mungkin masih pakai yang untuk testing jadi lebih besar. Mungkin kalau kedepannya kalau misalnya jadi itu dari cache juga kita buat sendiri pakai 3D printer mungkin. Kalau ada ke depan. Ya itu tadi yang saya sampaikan, Anda harus membedakan biaya produksi yang ini dengan biaya kalau Anda memang akan menjual itu gitu. Misal nih kayak kelompok 1 itu kan Anda punya market kan. Nah kalau untuk realnya kan biaya market itu nggak bisa dong Anda masukkan ke biaya produksi kan. Market ini kan hanya untuk show. Kemarin masuk. Iya, lah itu dia makanya Anda harus bikin 2 versi. Anda harus bikin 2 versi biaya, versi yang habis untuk kebutuhan exhibition ini, lalu versi jika si produk itu Anda jual. Nah, versi jika produk itu Anda jual, kan nggak ada komponen market dong di situ. Kan yang Anda jual bukan marketnya juga gitu kan. Khusus alat. Produknya mungkin. Ya. Nah, IC dan relaynya dan kampanye. Jadi sehingga pada saat nanti ada pertanyaan dari juri, oke, ini produk Anda kalau Anda jual di market itu berapa harganya?
Maka yang Anda keluarkan, yang Anda berikan itu yaitu harga itu tadi. Tidak termasuk harga market kan, karena market itu kan pengeluaran ekstra Anda hanya untuk mendemokan gitu. Tapi kalau Anda jual kan Anda nggak pakai market kan, hanya khusus di alatnya aja. Karena itu bikin dua versi gitu. Tapi itu jangan ditampilkan saat exhibition. Exhibition tuh nggak ada Anda tampilkan harga. Kalaupun perincian mungkin jaga-jaga aja, tapi jangan itu in case ada nanti apa namanya juri mau nanya detail gitu. Tapi jangan dikeluarkan di slideshow duluan gitu. Kalau diminta aja. Sama ini Mam, kan tadi Mas tadi bilang ada rencana lebih diringkas lagi. Apakah sah-sah aja kalau misalkan kita menampilkan barang yang pada saat exhibition, nah pada saat penjualan itu di dalam komponen alat tersebut beda, itu sah-sah aja atau gimana Mam? Tapi Nggak dari masalah. segi fungsional oke. Nggak masalah. Ini kan sama kayak apa produk dummy kan, produk testing gitu. Tetapi si produk ini secara fungsi sudah terbukti gitu loh. Nah, pada saat mau diproduksi massal biasanya kan ada adaptasi. Nah, setelah dalam dummy ini sepanjang apa pengembangan dummy ini terlihat bahwa oh dimensinya nggak perlu sebesar ini, bisa diefisiensikan lagi dari katakanlah dari perspektif PCB dan seterusnya, nggak masalah gitu. Makanya tetap perlu dua versi developmentnya ini, tapi versi akhirnya segini gitu. Nah, versi developmentnya bentuknya ini dengan harga segini, tapi versi finalnya itu hanya segini gitu, dengan tampilan seperti ini. Nggak masalah. Oke ya, saya harap itu clear semua. Ya mungkin untuk PR-nya nanti nextnya tapi nanti yang buat produk yang mininya itu sih cuma nanti hanya untuk sekarang nampilin yang sekarang dulu yang untuk presentasi. Iya, untuk Anda nggak usah bikin bentuk finalnya. Bentuk final itu kan bisa Anda selesai Anda siapkan bentuk ininya aja, gambarnya aja atau apa, dan dalam bentuk penjelasan aja. Karena kalau Anda bikin lagi, wah Anda bikin dua produk, waktunya, biayanya. Waktunya, ya, time waktu. Ya. Ya. Oke ya. Untuk sekarang nyampe sini dulu untuk pembuatannya. Ya. Atas final. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Saya langsung ke kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 2. Oke. Sebentar, ini bisa di slideshow nggak? Kekecilannya. Bisa ini. Ini belum slideshow ya? F5 Mas, F5. Nah, oke. Sip. Ya. Sebentar, saya interrupt lagi. Ini masih cover ya? Oh ya, oke. Oke. Ya.
Ini di kampus, di lab. Oh, Minggu buka ya? Janjian? Oh, ada janjian. Oh, oke oke. Oke. Ya, jadi ini kemarin men kita sempat melakukan pengetesan LCD dan melakukan kalibrasi juga di LCD. Kemarin juga sempat melakukan coding untuk LCD di Python juga. Kemarin sih apa namanya, sempat ada kendala juga mau melakukan rotation di LCD-nya, cuman nggak bisa gitu kan. Kemarin juga sempat ngetes apa respon LCD-nya, touchscreen-nya agak kurang respon dari LCD-nya itu kan. Lakukan kalibrasi terus kemarin, sama konektivitas juga ke perangkat Raspberry-nya. Oke, boleh dilanjut Mas Sisno. Oke, Mem. Untuk apa? Ya, kemarin itu ternyata ada kendala di power supply-nya. Tegangannya itu drop untuk step down-nya. Kurang angkat gitu. Jadi respon Raspberry Pi-nya itu dia slow respon. Kayak output-nya itu masih kurang gitu, Mem. Yang harusnya 5 volt terus jadinya 4,8 volt gitu. Itu Untuk sebelumnya nggak ada minornya, masalah. Kayaknya sebelumnya nggak ada masalah itu ya? iya Oh, oke. Oke. Lanjut. Untuk minornya sih itu sih power supply-nya masih berfungsi, cuman untuk responnya masih kurang. Mungkin nanti pada saat kita mau ada itu, kita udah nemu ganti untuk power supply-nya gitu kan, ganti yang lebih bagus, yang baru. Oke, berarti masalahnya sudah teridentifikasi, tetapi hardware-nya belum ini ya, masih menggunakan network. Oh, udah ada, oke. Oke, baik. Lalu ada lagi kah? Terus untuk tes sensor getarnya kita baru nyampe wiring aja, Mem. Untuk sensor getarnya. Masih wiring, kita belum melakukan pengujian tes karena ya kendala waktu kemarin tuh, Mem. Oke. Oke, berarti testing belum overall ya? Masih parsial? Parsial, oke. Cuman dari sisi komponen sudah ke-cover semua ya? Artinya bahwa tidak ada komponen yang perlu penggantian lagi, karena tadi kan power supply pun sudah ada. Ya.
Hmm. Oke. Ya, ya. Nah, komentar saya sama ya. Berarti disiapkan 2 versi gitu. Versi real yang berapa habisnya, lalu versi kalau dia diproduksi itu artinya bahwa ya itu kalau misalkan microcontrollernya ya satu gitu. Walaupun mungkin di sini ada pergantian dan seterusnya. Tapi tentu ada space ya 10% ke 15% saya nggak tahu ya kan biasanya biaya produksi itu pasti harus ada space-nya lah untuk antisipasi itu. Oh ya, saya belum tanya juga tadi. Kalau kelompok 2 ini total real sampai sejauh ini tuh habisnya berapa? Mas Kotip bisa bantu Mas? Iya. Izin menambahkan Mem, untuk total belanja kita saat ini 2.371.000. Oke. Ya, Itu real ya? Itu real ya? Itu realnya ya. Oke. Untuk biaya produksinya kan hanya 1.947.900.000 itu. Bentar, bingung saya. Tadi yang Jadi, 2, itu terpakai Mem. Jadi tambah resi itu juga yang terkendala. Yang 1, berapa tadi tuh? 1.947.000. Itu apa? Itu ya tambahan yang kemarin Raspi terbakar gitu Mem. Jadi perangkat saja yang perangkat saja. Nah, itu kan biaya produksi ideal ya kalau nggak ada yang rusak, nggak ada yang diganti gitu kan? Iya betul. Nah, kalau biaya jualnya? Oke. Nah, itu nanti dijelaskan ya. Jadi artinya Anda menawarkan ini tuh dimungkinkan bahwa hanya membeli perangkat security-nya aja tanpa CCTV. Tapi compatibility-nya bisa dipastikan bahwa itu kompatibel untuk semua. Oke, baik. Wah, ini kalau Anda ikut Oke. Wah, itu kalau Anda ikut lomba kemarin tuh menang ketutup itu. Iya, makanya saya tuh makanya saya mau ngobrol itu karena saya berusaha anak-anak kelas saya lah ya, entah dia mau elektro atau teknik lain gitu. At least karena saya paham ini berapa habisnya gitu kan. Nah, makanya saya kejar-kejar ikut lomba itu balik modal. Kayak yang
juara 1 itu yang robot ya, si anak pagi itu dia totalnya tuh habis 1,2 1,2 berapa 1,5 lah. Tapi kan dia dapatnya 3 juta gitu, malah plus gitu ya, malah plus. Jadi itu dia ya. Jadi saya tuh berusaha untuk nutupin gitu, maksudnya ketutup lah gitu gimana cara, karena dan memang peluang kita cukup tinggi ya di teknologi itu. Berturut-turut kita menang terus gitu. Maksudnya yang ya karena teknologi hardware pasti sangat menarik gitu. Jadi tergantung molesnya aja gitu. Walaupun tidak semua teknologi kan. Saya melihat di elektro tuh peluangnya tinggi sebenarnya. Cuma Anda waktu itu nggak ikut kan? Dua-duanya nggak ada yang ikut ya. Wah, saya juga kaget. Saya pikir Anda ikut. Waktunya Mam. Ya, saya ya. Ya semoga nanti menang di itu ya, di penilaian juri. Cuman memang biasanya kalau di penilaian itu nggak nyampe ini juga, nggak sampai 3 juta, nggak nyampe segitu juga gitu. Emang oh, oke. Oke, tapi udah nggak ada lagi ya? Maksud saya sudah artinya bahwa sudah tidak ada pembelanjaan lagi ya? Udah nggak ada. Oh, oke. Oke, baik. Oke. Lalu kelanjutannya apa nih? Testing ya berarti? Oke, makasih Mas Isnu. Ya Bu, untuk selanjutnya kita paham bahwa ini challenging, waktunya tinggal 2 minggu, which is kita sendiri baru dapat pengetesan itu yang oke tuh LCD dari kemarin doang. Dari situ masih ada beberapa komponen tes lagi yang harus kita selesaikan di waktu 2 minggu ini, which is target kita sampai dengan minggu ke berapa 15 itu, pokoknya sampai dengan akhir minggu 15 sebelum 16 itu kita harus benar-benar komit, harus selesai. Jadi kalau di sini kan kita baru yang oke tuh RFID termasuk LCD harusnya kemarin juga udah oke, dan sisa-sisanya kayak seperti sensor-sensor itu kan belum Bu. Itu kemarin per minggu kemarin kita ketemuan itu kan baru wiring, baru di wiring gitu, belum sampai dengan coding segala macam dan testing. Ya insya Allah kalau kita komit ya berdasarkan diskusi kemarin kita bikin plan, insya Allah sih masih ngejar Bu, cuman agak challenging, kita harus ya komitmen aja sih, komitmen teman-teman, kita harus bisa selesai pada waktu yang tepat gitu loh. Oke. Berarti Anda Sabtu ini lanjut Sabtu ini. Sabtu minggu ini rencananya Bu. Oke. Baik. Lalu apa lagi yang ini setelah testing, ada lagi kah yang perlu disiapkan? Iya, terima kasih. Jadi rencananya tadi yang ke atas, tolong Pak sebelumnya Pak. Nah ini kan yang testing tadi Bu. Ke atas lagi Mas. Yang tadi testing itu yang oke gitu. Oh listnya, oke. Nah tadi kan sebenarnya ini udah ada beberapa update ya, cuman kayaknya tadi telat tadi ngirimnya. Jadi udah yang testing itu yang RFID kita udah bisa codingnya di selanjutnya nanti. Terus untuk kemampuan sensor getar
kita udah bisa mendeteksi, outputnya udah kita sambungkan juga ke buzzer, sudah bisa, cuman memang untuk kontrol smartphone kita masih belum bisa ya Bu, untuk koneksi ke Raspberry-nya. Mungkin ntar di minggu-minggu ini kita usahakan. Totalnya berarti ada 5 ini yang akan diuji. Iya Bu, sementara 5 ini Bu. Dari 5 ini kan kalau yang data saat ini ya, tadi kan Indra bilang ada update-nya. Ini kan ada 4 no, 1 oke. Berarti yang no tinggal yang mana? Yang no tinggal yang ini Bu, yang smartphone ini Bu, pas yang poin nomor 3 Bu. Oke, selebihnya sudah oke. Selebihnya sudah oke, tinggal nanti di realkan aja gitu Bu. Untuk prototype udah oke sih Bu. Oke. Tapi ini parsial ya, berarti kan Anda harus kalau udah dites parsial oke semua, baru kan integrated keseluruhan gitu ya? Iya betul Bu, betul. Ya. Oke, baik. Oh kalau tadi saya agak stres juga nih, yang oke-nya tinggal 1, tapi kalau oke-nya sudah banyak ya oke lah. Masih ya walaupun itu tadi ya yang seperti Bima bilang lumayan challenging juga karena waktunya. Lalu ini apa? Ini oke. Oke, baik. Ada lagi? Alright. Halo Mas Imam. Mana Imam? Flowchart tadi saya belum lihat ya. Masukin ya, flowchart, block diagram. Flowchart-nya ada. Ada. Terlewat ya, Mas Isni, maksudnya nggak masuk ke slide ya? Oh, nggak di screenshot, tapi ada ya, pastikan ada ya. Ada Bu, ada. Oke, ya. Ya, kalau teknik kan harus ada lah, kalau enggak gimana. Baik. Mau diselip dulu share screen-nya, Mas Isni? Oh, nggak apa-apa, kita kan fokusnya untuk laporan itu minggu depan ya. Tapi saya mengingatkan aja, karena tadi sepintas saya lihat kok nggak ada flowchart. Tapi kan ini Anda kan ngambilnya kan itu aja kan, screenshot parsial kan. Tapi kalau, ya oke. Nggak apa-apa, karena kita minggu depan itu baru fokus ke laporan ya, jadi nggak apa-apa, saya nggak ini. Yang penting progres ininya dulu nih, alatnya dulu udah sampai. Ya. Oke. Ya, ada lagi? Ya. Oke, ya terima kasih, komen saya sama ya.
mungkin kita udah bicara ke nilai jual gitu. Nilai jual pastikan seperti tadi Anda bikin 2 versi aja. Lalu yang kedua juga sama ya, Anda bikin tim bagi 3 lah. Nyiapin nyiapin produknya sampai selesai coding dan seterusnya, tapi juga ada tim yang menghandle laporannya dan ada tim yang menghandle itu tadi slideshow yang akan Anda siapkan untuk exhibition. Selebihnya saya rasa sepanjang Anda bisa manfaatkan sisa waktunya, kalau dari masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2, saya pikir masih cukup terkejar ya. Harapan saya seperti itu gitu. Jadi ya diatur waktunya. Saya rasa itu ya. Minggu depan jangan lupa kita fokus ke laporan ya. Jadi saya nggak akan tanya lagi ya tentang progres alat. Harapan saya ya udah 97% lah ya. Soalnya minggu tinggal 1 minggu lagi. Masih ada. Ya itu dia, kalau misalkan Anda bisa detail ya, maksud saya itu kalau Anda sudah menyiapkan detail laporannya sesuai yang guideline saya itu, ya udah paling komen saya kan nggak banyak besok minggu depan itu. Dan saya rasa kalau Anda ngikutin itu komennya nggak banyak kok. Cuman ya paling ke perapian ya, biasalah ibu-ibu agak cerewet di masalah kerapian ya. Oh boleh. Ya boleh. Boleh, biar bisa saya nyicil juga ngasih komen ya. Karena kelasnya ada 4 nih. Banyak juga yang mesti saya review. Baik, saya rasa itu saya udah tracking absen ya dari tadi, jadi absennya udah saya ambil. Anda masih ada kelas ya setelah ini? Masih, Bu. Masih, Mam. Ya, jadi kita sepakat ya minggu depan kita fokus ke laporan. Saya rasa juga nggak nyampe 2 jam untuk laporan ya. Dan kalau misalkan ada sisa waktu, ya rasanya juga ada ya, kita diskusi lagi nih ke progres Anda. Dan karena tinggal 1 minggu, mungkin saya juga akan tanyakan slideshow Anda sampai mana dan seterusnya. Gitu ya. Ya, oke, terima kasih ya untuk effortnya. Saya lihat bagus ya, cukup banyak ya perbedaannya dibanding sebelum liburan dan setelah liburan. Saya paham kalau testing seperti itu ya, kita sesama engineer paham lah ya. Kesulitan testing hal-hal teknis itu nggak simsalabim ya, pasti berproses. Gitu. Nah, cuman memang harapan saya efektifkan sisa waktu yang ada ya. Jangan ada yang free rider ya, jangan ada yang nggak peduli karena Anda itu satu tim ya, sama-sama susah, sama-sama senang gitu ya. Dan jangan lupa saya tetap akan kirimkan peer review. Nah, jadi kalau Anda ada tuh teman yang susah diingetin, udah diingetin nggak ini juga nggak berubah-ubah juga, kesal-kesal, Anda punya waktu untuk memberikan penilaian terhadap yang bersangkutan. Oke, saya rasa itu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Untuk yang mau laporannya dikirimkan duluan, nggak apa-apa, silakan, nanti saya coba segera kasih feedback. Itu ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Selamat malam. Ya, sama-sama. Malam. Oh, meeting.